lahirlah yang namanya paham Nazi dari seorang diktator yang sangat terkenal, yaitu Adolf Hitler. Mengajukan sebuah tuntutan yang kalau tuntutannya itu tidak dipenuhi, Hitler mempunyai strategi. Ternyata dia juga menandatangani perjanjian dengan Hitler pun harus kalian akan mengetahui kenapa saya sangat membenci kaum Yahudi. Makanya saya sisakan sedikit. Perang Dunia Kedua merupakan perang besar yang melibatkan banyak negara-negara di dunia yang terjadi dari tahun 1939 dan berakhir di tahun 1945. Perang global ini menyebabkan negara-negara yang terlibat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk perang, sehingga korban jiwa yang ditimbulkan saat Perang Dunia Kedua jumlahnya sangat fantastis, yaitu jutaan populasi manusia tewas yang berasal dari militer maupun yang berasal dari warga sipil. Tapi seperti apa penyebab, kronologi, dan akibat yang ditimbulkan dari Perang Dunia Kedua? Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian menonton dulu tentang Perang Dunia I yang udah dibahas juga sama channel ini. Karena ada kaitan yang sangat erat antara sebab dan akibatnya. Dan subscribe channel ini, maka kalian menjadi lebih tahu. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Setelah Perang Dunia I berakhir, kan lahir nih yang namanya Perjanjian Versailles atau Perjanjian Perdamaian Dunia yang isinya juga udah dibahas di channel ini di video Perang Dunia I sebelumnya. Dan salah satu isinya yaitu Jerman diminta untuk mengembalikan wilayah Prancis yang telah dikuasai oleh Jerman. Dan Jerman juga harus mengganti biaya kerusakan yang ditimbulkan atas Perang Dunia I. Nah, karena beban yang ditanggung oleh Jerman, maka akan melumpuhkan ekonomi bagi negara tersebut yang berdampak juga nih bagi wilayah-wilayah yang ada di Eropa. Lalu karena Perang Dunia I ini kan dimenangkan sama pihak sekutu. Nah, Jerman sebagai pihak blok sentralnya merasa sangat dirugikan dari isi perjanjian Versailles tadi. Dan pada saat itu juga lahirlah yang namanya paham Nazi dari seorang diktator yang sangat terkenal, yaitu Adolf Hitler. Dan pada saat itulah Adolf Hitler menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kendali, membuat sebuah partai radikal di tahun 1933 sampai 1934 untuk mengubah sebuah pemerintahan menjadi sebuah kediktatoran, di mana dia pada saat itu mengabaikan seluruh isi dari perjanjian Versailles dan mengajukan sebuah tuntutan yang kalau tuntutannya itu tidak dipenuhi, Hitler mempunyai strategi, yaitu untuk melakukan sebuah perang. Dan ternyata strateginya ini berhasil membuat Prancis, Inggris, dan Italia menandatangani perjanjian dengan Nazi untuk membujuk Hitler agar tidak memperluas pasukannya dan tidak melakukan perang. Di sisi lain nih yang harus kalian ketahui, sebelum paham radikal Nazi yang dimiliki oleh Hitler ini lahir di Italia tahun 1920, berarti sebelum Nazi lahir, di Italia sudah lahir juga paham radikal, yaitu paham fasisme yang didirikan oleh Benito Mussolini, yang ternyata dia juga menandatangani perjanjian dengan Hitler karena merasa ada kesamaan misi dan ideologi dengan paham Nazi. Jadi ada dua paham radikal, yaitu di Jerman dan Italia saat Perang Dunia. Terus bukan hanya lahirnya nih paham radikal di Italia dan Jerman, tapi di tahun 1929 sampai tahun 1939, otomatis 10 tahun, dunia ini lagi mengalami yang namanya The Great Depression atau depresi berat, yaitu adanya kemerosotan ekonomi di wilayah Eropa sedang dilanda kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran massal.
Bahkan penyebab khusus dari pecahnya Perang Dunia Kedua, beberapa negara-negara itu melakukan invasi militer ke suatu wilayah atau dia ingin menguasai suatu wilayah untuk dia jajah. Karena tercatat di tahun 1931, Jepang melakukan invasi militer ke Cina, yaitu dia melakukan pengeboman ke wilayah Guangzhou, Shanghai, dan Nanjing. Dan tercatat juga dari tahun 1935 sampai tahun 1939, otomatis 4 tahun, Italia melakukan invasi militernya ke wilayah Ethiopia. Dan gak sampai di situ aja, ternyata Jerman melakukan invasi militernya ke Polandia. Dan inilah yang menjadi titik awal pecahnya Perang Dunia Kedua. Karena disusul sama yang namanya Uni Soviet, Prancis, dan Inggris yang melakukan serangan balik kepada Jerman yang telah melakukan serangan ke Polandia. Dan berikut kronologi pecahnya Perang Dunia Kedua. Awal mula terjadinya Perang Dunia Kedua sama halnya dengan Perang Dunia I, yaitu dimulai dari serangan yang dilakukan oleh Jerman. Dan pada saat Perang Dunia Kedua dipimpin oleh Adolf Hitler. Jadi pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman menyerang ke Polandia dan dikenal dengan sebutan serangan Blitzkrieg. Dan selanjutnya Jerman menyerang Norwegia dan Denmark, sehingga membuat Jerman pada saat itu menguasai beberapa wilayah yang ada di Eropa. Bahkan dia berhasil menduduki wilayah Belanda dan membuat Ratu Wilhelmina harus mengungsi ke Inggris. Berikutnya, Italia menyatakan perangnya dengan Prancis, di mana serangan pertama yang dilakukan Italia terhadap Prancis terjadi di bulan Juni tahun 1940 dan membuat Prancis melarikan diri ke wilayah Inggris. Gak sampai di situ aja, Jerman berusaha untuk melakukan penyerangan kepada Inggris, tapi hal tersebut gak terlaksana nih, karena Inggris memiliki angkatan militer yang cukup baik, bahkan persenjataannya juga cukup canggih. Bahkan Inggris itu mendapatkan dukungan dari pihak Amerika, di mana situasi ini membuat Jerman, Jepang, dan Italia harus menandatangani perjanjian di bulan September tahun 1940, yaitu jika di antara ketiga negara tersebut, Jepang, Jerman, dan Italia, ada negara mereka yang diserang sama negara lain, mereka harus saling membantu. Tapi di sisi lain, Jerman ingin menguasai wilayah Uni Soviet dengan cara melakukan serangan terhadap Uni Soviet. Tapi sayangnya pada saat itu Uni Soviet ternyata memiliki hubungan baik dengan Prancis dan Inggris, sehingga pertahanan militer yang dimiliki Uni Soviet sangat sulit untuk ditembus oleh Jerman. Bahkan Jerman mengalami kerugian yang cukup besar karena melakukan serangan ke Polandia. Ditambah lagi, pada saat itu Jepang mengalami sebuah kekalahan di pertempuran laut pada bulan Mei tahun 1942. Bahkan Jerman kalah melawan pasukan Inggris di dekat pertempuran Alexandria. Nggak hanya kalah dengan pasukan Inggris, tapi Jerman kalah lagi dengan pasukan dari Uni Soviet yang menyerangnya di Rusia dan membuat Jerman harus keluar dari Rusia yang membuat wilayah jajahannya seperti Polandia dan Balkan, sehingga Jerman keluar dari wilayah tersebut. Bahkan masih diserbu lagi nih sama pihak Uni Soviet dan membuat wilayah Rumania, Bulgaria, hingga Hungaria berhasil dikuasai kembali oleh Uni Soviet. Bukan hanya Jepang dan Jerman yang mengalami kekalahan pada serangan di masa itu, tapi di sisi lain pihak Italia yang memiliki pemimpin paham radikal yaitu Mussolini harus tewas karena diserang oleh blok sekutu dan membuat Italia harus menyerah kepada pihak sekutu di bulan Mei tahun 1944. Lalu blok sekutu kembali menguasai wilayah Prancis di bulan Agustus tahun 1944, di mana pada saat itu wilayah Prancis menjadi wilayah jajahan Jerman dan blok sekutu kembali menyerang Jerman di Berlin dan membuat Göring ditahan dan Hitler pun harus bundir. Tapi perlu kita ketahui, Hitler pernah mengatakan, kalian akan mengetahui kenapa saya sangat membenci kaum Yahudi, makanya saya sisakan sedikit. Sampai akhirnya situasi ini membuat Jerman harus menyerah tanpa syarat
dan bersedia untuk menandatangani perjanjian perdamaian dunia yang akhirnya membuat Jepang menyerah tanpa syarat tanggal 14 Agustus tahun 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Situasi ini membuat Jepang bersedia untuk menandatangani perjanjian mengakhiri Perang Dunia Kedua di Teluk Tokyo tanggal 2 September tahun 1945. Dan Perang Dunia Kedua pun dimenangkan oleh pihak sekutu dan perang pun berakhir. Walaupun tidak tercatat dengan pasti berapa jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari Perang Dunia Kedua, tapi diperkirakan sekitar 60 juta jiwa telah tewas, yaitu 20 juta jiwanya berasal dari militer dan sisanya yaitu 40 juta jiwa berasal dari warga sipil. Kebanyakan warga sipil ini tewas karena adanya pembantaian, wabah, bahkan genosida. Karena seperti yang kita ketahui, di mana Nazi melakukan genosida, yaitu pembantaian terhadap orang cacat, orang gila, dan kaum minoritas. Bahkan di Berlin itu ada yang namanya pembantaian besar-besaran kepada kaum Yahudi yang dikenal dengan sebutan Holocaust. Setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu, terbentuklah organisasi di tanggal 24 Oktober tahun 1945, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan sebutan PBB, dengan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar umum bagi negara-negara anggotanya. Perang Dunia II memberikan dampak yang sangat besar terhadap tatanan dunia, baik dari segi ekonomi, politik, pertahanan negara, wilayah, hubungan internasional, dan masih banyak lagi. Setelah semua pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh banyak negara di dunia akibat dari Perang Dunia II, semoga tidak ada lagi perang-perang besar yang mungkin bisa terjadi di dunia ini. Dan subscribe channel ini, maka kalian menjadi lebih tahu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.